Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kepada segenap keluarga besar dari almarhum Ki Mas Haji Halim Ali bin Ki Mas Ali, alhamdulillah pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kami bisa berkunjung, kami bisa datang, kami bisa berziarah. Dan kami mohon maaf kalau pada saat beliau wafat ketika itu kami tidak sempat datang ke Palembang. Tapi saya bersyukur kepada Allah, sebelum itu saya sempat datang ke rumah sakit saat beliau dirawat. Kita bincang, kita bicara. Nah, baiklah ya kawan, semua yang ada di sini, baik keluarga maupun sahabat, begitu juga khususnya mantu-mantu saya, Habib Anwar bin Sumaid, Habib Muhammad bin Habib Hafsi, Habib Ani, Habib Hussein bin Anis Segaf, sengaja kami bawa supaya kenal dengan keluarga Haji Abdul Halim, silaturahim. Dan di sini juga perlu saya sampaikan, sebagaimana Nabi beramanat untuk kita semua, uzkuru mahasina mautakum. Sebutlah, ceritakanlah oleh kamu kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia di antara kamu. Nah, jadi perlu saya sampaikan kepada semua yang ada di sini dari hati yang tulus bahwa Ki Mas Haji Halim ini semasa hidupnya udah gak terhitung orang yang dibantu. Lembaga-lembaga, masjid-masjid, bahkan puluhan masjid beliau bangun, baik di kota Palembang maupun di luar Palembang. Itu di Sumatera Selatan, bahkan sampai ke Pulau Jawa, sampai ke mana-mana. Jadi beliau bantu dan gak dihitung. Sudah ada ratusan pondok pesantren, ratusan majelis taklim. Beliau bangun juga masjid di mana-mana tempat. Bahkan beliau ini juga menghidupi ribuan tenaga kerja yang kerja di perkebunan-perkebunannya, di perusahaan-perusahaannya. Jadi kebaikan juga luar biasa. Kebaikannya luar biasa. Belum lagi orang-orang ya, anak-anak yatim, orang-orang duafa, fukara, masakin, ada yang dibantu bulanan, ada juga tahunan hampir puluhan ribu orang. Saudara, itu dibagi-bagi. Jadi beliau ini jiwa dermawannya luar biasa. Nah, jadi kita nggak ingkari itu dan nggak sampai di situ. Beliau kalau lagi menghadapi persoalan, umpamanya apakah itu hati yang nggak tenang atau persoalan apa saja urusan agama, selalu manggil habaib, manggil kiai, nanya, Habib ini hukumnya apa, ini boleh apa enggak, Habib ini bagaimana nih, saya mau sholat ini, saya mau ibadah ini, bagaimana caranya. Bahkan nggak terkecuali saya sering dipanggil ditanya ya ikhwan. Jadi luar biasa. Jadi kedekatan beliau dengan habaib, dengan ulama dalam rangka untuk minta nasihat sampai hari tuanya untuk belajar. Saudara, ini luar biasa, ini tidak bisa kita lupakan. Dan di akhir hidup beliau diuji oleh Allah, diuji dengan penyakitnya. Memang usianya juga kalau dalam tanggalan miladi sudah 88 tahun. Tapi kalau tanggal hijri sudah lebih dari 90 tahun. Saudara, jadi ujiannya banyak. Belum lagi ada tuduhan-tuduhan yang akhirnya toh nggak bisa dibuktikan juga sampai sekarang ya Pak. Cuman memang zaman sekarang ini, saudara, banyak orang-orang tidak bertanggung jawab menggunakan medsos, menyebar luaskan fitnah. Belum lagi ditambah pengadilan belum selesai, orang sudah vonis, dituduh begini, dituduh begitu, di framing. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus terang, saya ngilu melihat situasi semacam itu. Jadi banyak orang-orang kan mestinya kita junjung tinggi asas praduga tak bersalah. Ini masih berjalan, itu satu. Kedua, saya juga menyesalkan tindakan-tindakan dari aparat penegak hukum yang tidak memperhatikan faktor kemanusiaan. Nah, kita kalau bicara hukum, bukan hanya dengan kacamata hukum saja, bukan hanya melihat pasal-pasal ayat-ayat yang ada di dalam undang-undang, tapi di sana ada rasa kemanusiaan yang mesti dijaga. Usia sudah lebih dari 90 tahun, sakit, bergantung kepada oksigen, nggak bisa kemana-mana, harus dipaksa digotong-gotong dibawa ke pengadilan. Ini saya nggak katakan nggak adil, bukan, tapi dari segi rasa kemanusiaan, nggak pantas, nggak etis. Saya saja dulu di penjara ditawarkan oleh jaksa, oleh Mabes Polri, bagaimana kalau sidangnya dengan Zoom. Cuma saat itu saya nggak mau, karena kita masih muda, kita sehat, tapi kita muda, kita sehat. Saya minta dihadiri di
pengadilan, itu offline. Nah, artinya apa? Kalau saya yang masih muda, masih bisa jalan ke pengadilan, bisa kok ditawarkan Zoom. Kenapa sih? Orang tua kita nggak bisa ditawarkan Zoom, bisa dari rumah sakit, jasanya mendampingi. Ini yang saya sebut etika kemanusiaan. Soal nanti beliau salah enggak, itu urusan pengadilan. Saudara, tapi dipaksa sedemikian rupa, terus terang Haji Umar ngilu saya melihatnya. Sedih ya Pak. Ini orang tua, kalau Ustaz Alim umur masih 40-50 ya terserah mau dipaksa. Ini orang tua. Pertama beliau orang tua, kedua ini orang satu Palembang tahu beliau tuh muslimin, bilang muslimin, orang dermawan. Dan satu Palembang ini tahu walaupun beliau bukan ulama, tapi beliau ini dekat dengan ulama, dekat sama habaib. Nah, di sini boleh dikatakan habaib dan ulama di Sumatera Selatan hampir tidak ada yang dibantu oleh beliau. Bantu pesantrennya, langgarnya, suraunya, masjidnya, bahkan ada beberapa masjid besar beliau bangun. Bahkan ada tempat-tempat yang sudah lebih dari 100 tahun nggak ada masjid, dibangunkan oleh masjid. Bahkan ada tempat-tempat di sana di mana umat Islam banyak dimurtadkan, beliau turun tangan bangunkan masjid, kirim ustaz, sampai mereka yang murtad kembali lagi kepada Islam. Wah, kalau saya ceritakan sampai pagi besok ini kebaikan beliau tidak selesai. Nah, memang beliau tidak maksum, beliau juga manusia seperti kita, ada salah ya Pak. Nah, tapi janganlah kesalahan itu kemudian dipolitisasi. Nah, jadi akhirnya hukum campur politik, jadi nggak jelas. Kalau hukum udah campur politik, jadi nggak jelas. Nah, tapi karena itu kepada keluarga yang ditinggalkan, Ibu Haji Umar dan yang lain-lainnya, anak, cucu, menantu semuanya, tolong tanamkan kesabaran itu yang pertama. Yang kedua, jaga kekeluargaan, jaga persatuan, jaga kebersamaan keluarga. Jangan sampai sepeninggal Habib Umar, Haji Halim, keluarga jadi tidak akrab. Jangan sampai itu yang kedua. Yang ketiga, selama masih bisa dilanjutkan kebaikan Haji Halim semasa hidupnya, lanjutkan. Haji Halim kan banyak menanggung anak yatim, ya kan fakir miskin, dan tolong dilanjutkan, dirapatkan sama keluarga. Nah, bagaimana supaya semua itu bisa dilanjutkan, syukur-syukur bisa ditingkatkan. Nah, karena Haji Halim ini pertama bangun dermawan, dan kedua satu lagi saya mengingatkan, Haji Halim ini orangnya fighter. Artinya fighter tuh nggak bisa ditekan orang, nggak bisa ditakut-takuti sama orang, nggak bisa dipaksa-paksa, dilawan oleh beliau. Saya tahu betul. Jadi beliau ini luar biasa perjuangannya semasa hidupnya. Andai kata pun beliau ada salah, kebaikannya udah luar biasa. Kebaikan itu udah banjir, udah kalau kita bikin buku mungkin bisa ribu-ribu halaman akan kebaikannya. Tapi Allah sayang kepada beliau di akhir hidupnya. Mudah-mudahan segala cobaan yang beliau alami itu menghapuskan segala dosa dan kesalahan, meningkatkan derajat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga sayang beliau, saudara. Begitu beliau dituduh dengan aneka ragam tuduhan, saudara, belum itu terbukti apapun, Allah panggil, Allah jaga, saudara. Nah, ini insya Allah ini menjadi dalil cintanya Allah kepada beliau, insya Allah. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Jadi sekali lagi kepada keluarga yang tinggalkan, ikhlaskan, relakan, dan tetap jaga hubungan kekeluargaan supaya satu sama lainnya jangan sampai pecah. Biasanya di mana-mana kalau orang tua udah nggak ada, anaknya suka masing-masing punya jalan. Nah, mudah-mudahan Haji Umar dan adik-adiknya semua dan cucu-cucu daripada Haji Halim bisa terus menjaga rasa kekeluargaan, kerjasama. Yang berikutnya, ya kalau memang nanti keluarga masih bisa menjaga kebaikan-kebaikan yang sudah dijalankan sama Haji Halim semasa hidupnya, bantu masjid, bantu pondok pesantren, bantu fakir miskin, bantu yatim, lanjutkan. Syukur-syukur bisa ditingkatkan. Dan yang terakhir kita tahu bahwa Haji Halim ini semasa hidupnya ini pengusaha, banyak perusahaannya di mana-mana. Nah, kita minta kepada keluarga lanjutkan juga. Kalau ada surat-surat yang dipersulit, terus berjuang dan jangan sendiri, minta bantuan para habaib, para kiai, para tokoh. Kita minta bantuan bagaimana supaya ini bisa diselesaikan dengan baik. Dan saya pesankan kepada pemerintah di pusat maupun di daerah, ini menjadi pelajaran buat kita. Kalau ada orang-orang tua yang begitu dermawan baik, ada kesalahan hukum, ya tetap perhatikan rasa kemanusiaan, perhatikan etika. Nah, bukan kita minta kekebalan hukum, bukan. Di Indonesia nggak ada kekebalan hukum, siapapun salah ya harus diadili. Ya, tapi kan ada etika kemanusiaan yang mesti dijaga.
Nah, jadi jangan sampai terulang lagi di kemudian hari, bukan hanya di Palembang, di seluruh Indonesia. Jangan sampai terulang lagi kalau ada orang-orang yang udah lanjut usia harus bisa seret dipaksa ke persidangan, padahal ada jalan lewat Zoom. Kecuali kalau tidak ada jalan. Saya sendiri yang masih muda ditawarkan Zoom ke waktu itu. Habib Rizik bagaimana? Nggak usah kesana, ini kan bulan puasa. Habib Rizik di mana namanya di penjara saja, nanti bisa mengikuti pengadilan. Nah, cuman saya nggak mau karena saya sehat, saya masih muda, saya tetap pengen di pengadilan terbuka untuk saya bisa lebih leluasa melakukan pembelaan. Nah itu. Nah kalau saya yang muda yang sehat bisa ditawarkan Zoom, kenapa yang tua kok nggak bisa ditawarkan Zoom? Jadi sekali lagi kami prihatin semua di rumah. Jadi mudah-mudahan itu menjadi pelajaran buat kita. Jadi dijaga semuanya, lanjutkan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya yuk kita baca doa untuk buat Kimas Haji Harun Ali bin Kimas Ali maupun untuk istrinya tercinta yaitu ibunda kita semua Nyewas Haja Aminah. Kita doakan agar keduanya dimaafkan segala kesalahannya, diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan kuburnya dijadikan oleh Allah sebagai raudhatan min riyadil jannah. Allah berikan yaitu cahaya yang terus meneranginya di alam kubur sampai hari kiamat nanti. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Allah subhanahu wa ta'ala an yunsila ala hadzal qabr wa ma hawlahu min ahli al-qubur nuran yatalaqqa baina yadayhi ila yaumil qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Kita minta kepada Imam FPI Provinsi Sumatera Selatan Habib Umar Abdul Aziz bin Syihab untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Lakal hamdu ولك الحمد ولك الحمد بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الاولين والاخرين. صل وسلم على سيدنا محمد النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترجع الرحمن عليها وأنت خير الوارثين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وتقبل قرأنا كما قرأ البارئون إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ثم إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم الى المحاجر والطلبه الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي واصولهم وفروعهم ثم الى ارواح كافه اولياء الله في مشارق الارض الى مغاربها برها وبحرها ثم الى رحمه اليهما المرء الى رحمه الحي القيوم كما الحج حريم علي بنت مرحج علي والمرحومة حاجة آمنة بن حج بنت أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهما واجعل نورا يسعى ويتلألأ بين يديهما. اللهم اجعل فكاكا لهما من النار نجاة لهما من النار سترا وحجابا لهما من النار وبراءة لهما من النار. اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما. اللهم اغفر لهما عنهما. اللهم اغفر لهم إياهم يا رسول رحمتك ومستك رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ذلك الفضل من الله.
wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahum amma ba'du. Para habaib yang saya muliakan, keluarga diwakili oleh Mas Umar. Dalam kesempatan ini semua kita prihatin. Dan pertama saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf ketika pemakaman di desa Saidi dan saya tidak bisa mengungkapkan keprihatinan karena saya pertama kali yang mengalami seperti ini sampai di penjara 2 tahun 6 bulan karena tuduhan fitnah-fitnah yang tidak benar. Nah sekarang orang tua kita, beliau ini akan selalu mengadukan ada apa-apa dia telepon kita, termasuk kekhawatiran dia kalau sudah bulan Ramadan, walaupun ada accountingnya untuk menghitung zakatnya berapa dikeluarkan, beliau selalu telepon, aja di mana sebelah Jakarta, sekarang Palembang sebentar, Bapak bantu hitung zakatnya. Takut kalau ada yang tidak terhitung nanti saya masuk neraka. Akhirnya kita nasihatilah, pokoknya hitunglah mana yang bisa dihitung. Nanti kalau tidak bisa, tutup dia dengan infak dan sholat. Nah alhamdulillah beliau ini luar biasa. Tadi kurang yang ini mungkin janda-janda juga ditanggung oleh beliau. Dia termasuk janda-janda ditanggung oleh beliau. Tapi kebaikan beliau luar biasa. Nah yang membuat perhatian kita sampai saat ini, pengadilan masih terus mengejar dia. Orang sudah meninggal secara hukum, sudah selesai kasusnya, tapi masih semuanya. Dan sudah saya sampaikan ke atas, sudah teman-teman kita yang ada di atas, tolong diteleponi satu-satu, jaksa, hakim, telepon, ingatkan, karena mereka juga sebentar lagi juga mau mati. Jangan sampai orang yang sudah mati masih dihujat-hujat. Ya, ini sudah kita sampaikan, mudah-mudahan yang kita doakan. Saya dulu begitu, yang memfitnah saya 9 orang. Alhamdulillah ada kiai yang bisa menunjukkan. Habib mau tahu siapa orang-orangnya, kan sudah tahu, mau lihat foto-fotonya, baca zikir, muncul itu di tembok. Semua kepalanya orang-orang itu ada semua. Alhamdulillah kita berdoa kepada Allah, akhirnya 9 orang itu semuanya mampus semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini juga kita doakan jaksa-jaksa, hakim-hakim yang masih menzalimi almarhum walaupun sudah tidak ada lagi, tidak bersama kita lagi, itu supaya diberikan oleh Allah hidayah, supaya diberikan pencerahan untuk menutup semua perkara yang ada dan dirasakan oleh almarhum yang sudah meninggalkan kita. Ini mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita, sahabat kita, orang tua kita, yaitu Profesor Dr. Said Agil Munawwar Al-Hafidh. Alhamdulillah beliau sudah sampaikan juga, beliau sudah ingatkan mahasin, kebaikan-kebaikan daripada apa yang dilakukan oleh Haji Halim. Saya tambahkan lagi, kalau tadi disinggung oleh Profesor Agil soal Ramadan, beliau ini tiap Ramadan ini mengundang dari mana-mana. Ustaz Abdul Somad diundang, Syekh Ali Jabir almarhum diundang untuk jadi imam sholat tarawih di sini. Saya juga beberapa kali juga diundang. Dari mana-mana beliau undang. Beliau ramaikan ini, beliau punya tempat ini dalam sholat tarawih sekaligus bantuan-bantuan buat fakir miskin dan lain sebagainya. Luar biasa betul. Yang diceritakan oleh tadi oleh Profesor Agil, ya bukan hanya yatim aja, yatim, janda, fakir, miskin. Jadi banyak orang-orang yang susah tuh betul-betul dibantu. Mudah-mudahan kita doakan agar keluarga yang ditinggalkan, 1 diberikan kesabaran, 2 tetap diberikan kekuatan, 3 tetap diberikan kekompakan, 4 insya Allah bisa terus melanjutkan baik usaha daripada ayahanda tercinta
maupun kebaikan-kebaikannya juga bisa dilanjutkan insya Allah. Yang terakhir saya ingatkan juga, beliau ini pada saat awal markas syariat dibangun di Megamendung datang ke sana. Datang dapat hutan, padahal belum ada jalanan masih hancur-hancuran betul lewat batu itu. Nah, mereka datang saking sumpahnya. Oh, Habib punya pesantren di mana? Saya mau lihat. Itu apa yang bisa saya bantu nanti. Nah, jadi ini luar biasa. Bahkan kemarin waktu beliau sakit, saya dengan Habib Umar ikut besuk. Lagi-lagi begitu, Habib pokoknya kalau saya sehat ini sama datang. Padahal umurnya itu 90-an. Subhanallah, itu himmah. Dan nggak sampai di situ, betul. Beliau kalau ada masalah, tadi ditelepon lah ulama-ulama seperti Prof. Akil, ditanya soal zakat dan lain sebagainya. Ada lagi Habib Umar yang paling sering nih, dipanggil ditanya soal hukum, minta nasihat buat tenangin hati. Dan nggak sampai di situ, waktu saya di Mekah pun beliau telepon. Beberapa kali dia menelpon, Habib bagaimana di sana, Habib apa yang saya punya ini bisa dijawab nih, tolong begini, tolong begitu, masya Allah. Jadi hubungan beliau dengan para habaib ulama juga dijaga dilanjutkan, mahjumah dan nama-nama lagi hari ini, insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih kepada Profesor Agil yang sudah menghubungi mereka-mereka di atas untuk tidak terus menggoreng daripada persoalan ini. Orang yang sudah meninggal sudahlah kafat. Nah, lagi pula kan kita asal praduga tak bersalah kan mesti tetap ditekankan, apalagi belum ada putusan. Jadi betul, saya juga menghimbau dari sini, mau itu para penegak hukum siapapun dia dari di daerah maupun pusat, tegakkanlah rasa kemanusiaan di samping rasa keadilan. Ada rasa keadilan, tapi juga ada rasa kemanusiaan. Ya seperti kan nggak lucu nenek-nenek cuma nyolong 2 buah coklat, tapi kemudian dipenjara 1 tahun sampai 2 tahun. Ada apa ini? Bukan kita katakan nggak boleh dihukum, tapi hukumlah dengan hukum yang sesuai, yang pantas. Kan masih ada bentuk-bentuk hukum lain yang pantas dilaksanakan. Nah ini memang di negeri kita lagi rancur. Mudah-mudahan Bapak Presiden kita yang baru dengan jajaran hukumnya ini bisa menegakkan hukum seadil-adilnya dengan tetap tidak melanggar rasa kemanusiaan. Itu yang kita minta mudah-mudahan. Karena kan di dalam Pancasila pun diatur kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan adil aja, tapi juga beradab. Adil tapi tidak beradab, repot nanti. Nah, jadi adil kan cuma lihat pasalnya begini, ayatnya begini sudah dianggap adil. Padahal di sana ada adab. Makanya di pasal di Pancasila itu disebut kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang depankan kemanusiaannya dulu. Kemanusiaan bagaimana yang adil dan beradab. Mudah-mudahan Bapak Presiden bisa dengar ini, bisa dilanjutkan, bukan hanya Haji Habib saja, siapapun di Indonesia ini semuanya tegakkanlah hukum secara adil tanpa menggadaikan daripada rasa kemanusiaan. Itu saja. Terima kasih Prof. Agil, jazakallahu khair. Terima kasih Habib Umar dan kepada mantu-mantu saya senantiasa, dan kemarin dia tahu biar tenang. Jadi nanti jangan lihat medsos sama Haji Habib siapa nih? Paling banyak kan anak-anak Haji Habib siapa nih Pak? Ini ramai benar di medsos. Nah, kita ceritain sama mereka. Semua di Jakarta yang banyak dimanapun kita ceritakan. Sekarang kita ajak biar langsung melihat. Ya, terima kasih. Itu saja. Selanjutnya sebelum kita nyekar, kita kembalikan kepada tuan rumah. Ada yang mau disampaikan sepatah 2 kata buat kita semua. Habis itu baru nyekar separuh rumah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang mana para habaib dan ulama-ulama yang pada hari ini menyempatkan waktunya berdoa untuk almarhum, yang mana hadirat ini memperkuat kita, membanggakan kita bahwa almarhum memang orang baik dan banyak kenangan, hingga saya sadar lagi sampai tidak bisa mengucapkan kata-kata seperti saya juga tidak banyak bisa bicara, cuma dapat mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.